Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu sedikit kultum dari Bapak Ustadz Anas. Kami persilahkan untuk menyampaikan kultumnya. Yang jawab salam saya, mudah-mudahan dimudahkan jodohnya. Amin. Dibanyakin duitnya. Amin. Ditambah bininya. Belum sanggup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Francisca Tejo, Ibu Isti Kristianti, Bapak Karyanto Mulyono, dan seluruh karyawan PT Sinarmas yang ada di tempat ini, para shaimin dan shaimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para shaimin dan shaimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini kita diberikan anugerah kesempatan untuk berkumpul, bertatap muka, bermuajahah. Ini adalah merupakan sebuah karunia yang sangat besar sekali. Bisa berkumpul dalam keadaan aman, dalam keadaan yang syahdu. Tidak semua orang bisa berkumpul dalam keadaan dan situasi seperti ini. Di beberapa negara ada situasi-situasi yang tidak memungkinkan kita berkumpul, bahkan berbuka bersama. Bahkan di antara mereka juga mau mikir makan apa berbuka juga masih susah. Karenanya sebagai hamba-hamba yang bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita patut mensyukuri setiap jenis nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sekecil-kecilnya yang kita anggap tidak ada harganya, boleh jadi itu nikmat adalah merupakan nikmat yang besar. Karena seringkali kita ini mengabaikan nikmat yang sudah ada di dalam diri kita. Misalnya nikmat sehat. Kita kalau lagi sehat, kita nggak merasakan nikmat sehat itu adalah nikmat yang besar, nikmat yang luar biasa. Misalnya kita punya kaki normal, nggak ada sakitnya, tiba-tiba Allah berikan kita cobaan kaki cantengan, itu cantengan sampai kukunya merah, sampai hitam, susah tuh. Mau masuk kerja pakai sepatu bingung, mau jalan ke kamar mandi takut mentok, mau ngapa-ngapain susah. Tapi ketika kaki kita ini normal, nggak ada penyakit, kita menganggap sehat itu ya nikmat yang biasa-biasa saja. Makanya ada satu pujangga Arab mengatakan, as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha la yaraha illal mardo. Bahwa salah satu nikmat yang paling besar dalam kehidupan manusia itu adalah nikmat sehat. Dia adalah sebuah mahkota yang tidak bisa dihargai dengan apapun. Tidak ada yang sanggup melihat dahsyatnya nikmat sehat kecuali orang yang sakit. Kita dikasih flu, gitu, dikasih penyakit radang tenggorokan, baru kita merasakan enak ya kalau sehat. Gitu. Karenanya ketika kita sehat semua menjadi nikmat. Sebenarnya yang membuat makanan enak itu bukan makanannya, Bapak Ibu sekalian. Yang membuat makanan itu enak adalah Allah berikan kita nikmat lidah yang sehat. Di dalamnya kita bisa merasakan berbagai macam rasa. Di lidah kita itu ada saraf untuk ngerasain asin, saraf untuk ngerasain manis. Dulu pernah ada seseorang zamannya almarhum Zainuddin MZ itu pernah hidup. Dia diundang oleh orang yang kaya raya di Jawa Tengah. Tapi orangnya nggak hadir di depan, dia dalam rumah aja. Akhirnya Zainuddin MZ datang ke dalam. Dia tanya, "Bapak sakit?" "Iya." "Sakit apa?" "Saya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa merasakan masakan. Jadi makan bakso rasanya hambar, ketoprak hambar,
kemudian candil hambar, apalagi diundang bukber boro-boro dia. Sama aja semua makanan. Jadi yang membuat kita makan enak sebenarnya bukan makanannya, tetapi karena saraf-saraf di ujung lidah kita ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang harus kita kedepankan di dalam hidup ini adalah ungkapan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan puji Tuhan, apapun keadaan kita itu rasa syukur harus kita kedepankan. Supaya apa? Supaya nikmat yang ada di dalam diri kita ini dipertahankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kita tidak bersyukur, kata Allah, udah gua kasih ini nggak bersyukur, gua ambil coba. Dikasih waktu masa muda, kita bersyukur. Dikasih harta, berapapun harta yang kita dapatkan, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana tadi sebelum acara dimulai ada ayat yang dibacakan oleh Qari. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian satu aktivitas yang dijadikan nilai ibadah, yaitu berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, maksudnya umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Tujuan daripada puasa la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi manusia takwa. Jadi puasa ini termasuk ibadah tertua di muka bumi ini. Nabi Adam puasa nggak puasa? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan Adam dari surga, Adam itu kan baru pertama kali kena matahari, kulitnya langsung geseng. Maka Allah perintahkan dia buat puasa. Nama puasanya adalah puasa mutih, ayyamul bid. Dia puasa sehari, bekas gosongnya matahari mulai terlihat agak putih. 2 hari, 3 hari, kemudian putih. Dan puasa ini dilaksanakan oleh kaum muslimin setiap 1 bulan 3 hari, tanggal 13, 14 Hijriah ya, bulan Hijriah 13, 14, 15, namanya puasa ayyamul bid, puasa mutih setiap bulan. Di zaman Nabi Nuh juga puasa. Ada puasa di zaman Nabi Daud, puasa setiap 2 hari sekali, saum Daud. Itu juga menjadi sunnah. Kaum muslimin yang ingin berpuasa, silakan puasa Nabi Daud. Misalnya belum dapat jodoh, nggak kuat nahan syahwat, puasa aja, diseringin. Jadi nanti udah nggak ngelirik lagi biar nggak maksiat. Itu bab kalau kita nggak puasa, makan tenaga banyak, asal melihat yang bening-bening, langsung melotot gitu. Tanpa dengan pertama rezeki Ustaz. Gitu, ya udah melihat pertama kali melihatnya yang lama gitu. Supaya tidak bangkit syahwat, puasa 2 hari sekali. Supaya apa? Supaya nggak gampang tergoda. Itu ada puasanya Maryam. Wa Maryam binta Imran allati ahsanat farja. Maryam itu pernah bernadar berpuasa. Karena apa? Dia itu hamil tapi nggak ada bapaknya. Gitu. Nah, anak-anak sekarang, remaja sekarang banyak juga yang hamil kagak ada suaminya. Ikutin Maryam sebenarnya itu. Cuma bedanya di sana ruhnya ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ini niup sendiri. Nah, Maryam itu bernadar karena setiap dia keluar rumah dituduh pezina. Ini nggak ada suaminya gitu. Padahal dia orang yang soleh, sering dia beribadah kepada Allah di mihrabnya. Maka kemudian ini nadartu lirrahmani sauman, aku bernadar kepada Allah, pokoknya selama aku mengandung bayi ini, nanti sampai lahir aku akan berpuasa, nggak makan, nggak minum, dan puasanya ditambah menahan diri dari berbicara kepada manusia. Sampai disebutkan dalam satu kisah, begitu ditanyain, itu anak siapa? Gitu. Karena dia berpuasa berbicara dengan manusia, akhirnya qadarullah Allah menampakkan kekuasaannya, anaknya Maryam berbicara. Itu akulah Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini puasanya Maryam. Nah, Ramadan dulu awal-awal mula puasa Ramadan gak kayak gini. Puasa dari mulai imsak pagi sampai maghrib. Habis maghrib, kalau kita kan enak, mau ngapain aja sampai subuh bebas. Zaman dulu puasa yang jadi patokan itu adalah puasanya sebelum Nabi Muhammad SAW, puasanya orang-orang yang dipraktekkan oleh orang-orang Nasrani, pengikutnya Nabi Isa. Puasanya mereka sebelum Ramadan datang itu adalah dari mulai subuh sampai maghrib. Nah, nanti boleh makan, boleh berhubungan suami istri dari maghrib sampai sebelum tidur. Kalau dia tidur makannya jam 6, tidur jam 8,
Nah begitu dia bangun, dia udah nggak boleh makan sampai besok lagi. Nah begitu syariat Ramadan itu datang, para sahabat banyak yang praktekkan puasa sebagaimana orang-orang Nasrani. Makanya Umar bin Khattab begitu puasa kan nahan dari syahwat, nggak mendatangi istrinya. Nah istrinya begitu makan, terus istrinya tidur. Sementara Umar bin Khattab belum tidur. Nah Umar boleh mendatangi istrinya, tapi istrinya nggak boleh karena udah tidur. Akhirnya dipaksa. Udah tidur-tiduran aja gitu. Akhirnya kejadian pada malam itu. Maka kemudian mereka melapor kepada Rasulullah SAW, alimah anna fikum du'fa. Jadi Allah tahu kalian lemah, gak bakalan kuat nahan lapar haus dari maghrib sampai waktu tidur. Kalau tidurnya cepat berarti dia cepat nahan lapar. Itu akhirnya barulah kemudian sampai fajar kita dibolehkan makan minum. Makanya puasanya kaum muslimin sekarang bentuknya seperti ini karena ada kejadian-kejadian di zaman Rasulullah SAW. Nah puasa ini bukan monopoli manusia saja, tapi sunnah puasa, kebiasaan puasa juga dilakukan oleh makhluk hidup yang bernama hewan. Kelelawar tuh puasa berbulan-bulan. Kalau musim dingin kan dia bergantung gitu. Kemudian dia melakukan hibernasi. Hibernasi itu tidur panjang, mengurangi pergerakan, memperlambat metabolisme. Ya, kita kalau bergerak banyak kan keringetan tuh, cepat capek, energi terbuang. Nah binatang itu memperlambat semuanya supaya apa? Energi, lemak-lemak itu bisa menjadi makanan mereka. Makanya mereka kalau berpuasa beda dengan manusia, kuat berbulan-bulan. Ada beruang, kalau pas musim dingin dia biasanya tidur aja. Karena lemaknya nanti akan menjadi makanan, dia kuat sampai beberapa minggu. Ada penguin juga berpuasa sampai berbulan-bulan. Buaya juga kuat puasa sampai 1 tahun, dia berdiam diri, mengurangi pergerakan. Bahkan ada binatang-binatang yang berpuasanya itu di dalam lumpur, tidak melakukan aktivitas sama sekali, tidak makan, tidur panjang. Begitu air datang, dia kemudian beraktivitas, hidup lagi. Di antara binatang-binatang yang melakukan puasa, ada 2 jenis binatang yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran puasa. Yang pertama ular, dan yang kedua ulat. Bedanya di R sama T doang. Ya. Dua-duanya melakukan puasa. Ular itu kalau berpuasa dia kuat lama, apalagi kalau mau ganti kulit. Tapi tujuan ular berpuasa adalah supaya badannya tambah gemuk dan tambah panjang. Beda dengan ulat. Apa perbedaan antara ular before and after fasting? Jadi ular itu sebelum dan setelah berpuasa ada nggak bedanya? Nggak ada bedanya. Contoh, misalnya wajah mukanya ular sebelum dia berpuasa sampai setelah berpuasa sudah ganti kulit, apa bedanya ular? Bedanya yang sekarang lebih mengkilat, tapi tampangnya masih serem. Namanya tetap ular, sebelum puasa dia ular, habis puasa namanya juga tetap ular. Makanannya ular sebelum berpuasa dia makan binatang-binatang, bahkan sejenis ular sendiri dimakan oleh ular. Habis puasa makanannya juga tetap sama. Cara bergeraknya sebelum berpuasa dia melata, setelah berpuasa tetap melata. Perilaku, tabiatnya, karakter, sifatnya sebelum puasa sama, habis berpuasa sama. Kalau kita puasanya kayak begitu, berarti poso ulo. Jadi puasanya ular. Jadi kalau kita ingin tahu nih orang Islam yang puasanya kayak ular atau kayak ular, kelihatan pas buka puasa. Kalau buka puasa dia ambil candil, nasi kotak, dikumpulin semua, jamin puasa ular. Karena apa? Menahan diri ketika itu dilarang itu kan gampang. Misalnya saya sekarang mau minum ya puasa, saya wajar nggak minum. Tapi ketika menahan diri dari makan ketika itu sudah dibolehkan, itulah sebenarnya yang diharapkan dari esensi puasa. Kemampuan menahan diri padahal itu boleh. Nah itulah substansi daripada ibadah puasa. Kalau sebelum puasa dia makannya banyak, begitu suruh puasa nggak makan. Ketika buka dia makannya banyak, berarti apa? Nilai daripada puasa nggak masuk ke dalam jiwanya. Dia cuma memindahkan ritme pola makan. Biasanya siang makan, ini juga makannya pindahin ke maghrib. Habis maghrib dia makan terus. Saya kalau selama puasa ini tahun ini nyoba buka puasa sedikit. Jadi kan perut kita kosong, begitu puasa kita masukin buras,
Yang sunnah dulu, yang sunnah misalnya apa? Kurma ya. Yang wajib bakwan, risol gitu, itu wajib itu sama sambel gitu. Yang sunnah gabung sama yang wajib gitu, jerit perut gitu. Istirahat nggak ngapa-ngapain, kayak diguyur tiba-tiba dimasukin sambel, dimasukin minyak, gorengan, udah. Itu kata Zaidul Abad, masukin sampah gitu. Yang terjadi adalah apa? Energi kita lari ke sini. Begitu sholat udah mulai males, boro-boro baca Quran. Padahal Rasulullah itu berbuka pakai 3 kurma. Tujuannya apa? Memberikan waktu luang supaya perut kita rileks. Jadi tetap fit, nutrisi masuk, tapi nanti kita taraweh, kita baca Quran. Apalagi nih udah 10 hari terakhir, Rasulullah kalau 10 hari terakhir itu sadad dan mizan, itu sarungnya dikencengin. Dikencengin apa? Biar gak gampang melorot. Kalau di kamar apa ada istrinya kan gampang melorot tuh. Artinya menjauhi istrinya, bahkan menjauhi makanan ketika berbuka dan sahur, nomor sedikit, supaya apa? Konsentrasi energinya kepada melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan ridho Allah. Malamnya dia buat begadang sampai pagi, supaya apa? Dia baca Quran, dia berzikir, dia iktikaf. Kita nggak bakalan, saya kalau misalnya ada jadwal malam tarawih, udah saya nggak berani. Dikasih makanan macam-macam gitu, saya ambil kurma, air putih. Karena kalau lagi ruku, oke, saya makan banyak misalnya sepiring, begitu ruku Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar, ruku kadang-kadang bersedawak, gitu. Itu bawaan mulai keluar gitu. Makanya saya nggak berani. Nah kalau nggak ada jadwal, nggak sikat aja lah gitu. Tapi habis itu ngantuk. Nah sunnahnya puasa itu menahan diri gitu. Jadi kalau nggak menahan diri, begitu berpuasa kita makan sebanyak-banyaknya, kita nggak dapat esensi puasa. Puasa kita nggak ada bedanya dengan puasa ular. Itu sebelum puasa, habis puasa kagak ada bedanya. Kemarin juga sebelum puasa rakus, habis puasa rakus juga. Lewat Ramadan apalagi udah jigrak-jigrakan. Yes, Idul Fitri datang udah gak ada puasa gitu. Nah sementara binatang yang lainnya lagi yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran adalah puasa ulat. Ulat ini termasuk binatang yang unik ya. Jadi dia mengalami metamorfosis. Jadi ketika dia jadi kupu-kupu dulu, kupu-kupu sama ulat duluan mana bu? Kupu-kupu sama ulat. Ulat nggak ada kalau nggak ada kupu-kupu. Bingung ya? Ketika kupu-kupu itu bertelur, nah telurnya itu kemudian menetas jadi ulat. Telur itu menjadi ulat. Ulat itu kan ditaruh di mana aja. Biasanya emaknya kupu-kupu itu akan bertelur di atas daun yang bisa menjadi makanan ulat tadi. Nggak mungkin di atas daun pintu gitu kan, tuh nggak bisa makan nih. Pasti daunnya yang enak buat ulat tadi. Nah, itu kalau makan ulat rakusnya kayak apa? Rakusnya luar biasa. Semua tanaman kalau dihinggapi ulat itu pasti akan habis. Gitu. Makanya ini menjadi hama. Bahkan ulat ada yang, dan ulat itu kalau kita pegang, sebagian ulat bikin gatal. Ulat-ulat dari Afrika, dari pinggiran sungai Amazon, bahkan ada yang kalau kena tangan beracun bisa mengakibatkan hilang nyawa. Ulat itu menjijikkan, kemudian makannya rakus, jauh dari kata indah. Kemudian setelah dia 4 kali ganti kulit, ada yang mengatakan 5-6 kali ganti kulit, maka dia kemudian melapisi dirinya dengan cairan sampai berbentuk kepompong. Disitulah dia melakukan yang namanya metamorfosis berpuasa. Persis seperti bulan Ramadan, dia berpuasa secara fisik kelihatan nggak melakukan apa-apa, tapi dari dalam ada sebuah transformasi yang luar biasa. Jadi puasanya orang mukmin itu harus seperti puasanya ulat. Harus ada bedanya qabla saum wa ba'da saum. Before fasting and after fasting itu harus ada bedanya. Kalau nggak ada bedanya, dulu serem sebelum berpuasa, sebelum Ramadan, habis Ramadan masih serem juga, tuh kemana-mana juga. Ini ular berbentuk manusia. Tapi kalau ulat, coba bandingkan tadi. Saya mengambil parameter wajahnya, tampilannya, casingnya, namanya, makanannya, cara bergerak, tabiatnya berubah 180 derajat. Ketika menjadi ulat, namanya ulat. Begitu dia sudah puasa, melewati fase yang ada dalam kepompong, namanya bukan ulat lagi, tapi namanya kupu-kupu kupu-kupu. Iya, ulatnya kan jadi kupu-kupu, namanya udah beda.
Tampilannya juga beda, yang tadinya menjijikkan menjadi sesuatu yang indah. Makanannya juga beda, tadinya makanan daun sembarangan, sekarang makanannya apa? Nektar, saripati, bunga. Dimanapun dia hinggap, itu nggak ada yang namanya bunga rontok. Cara dia bergerak juga berbeda ulat itu. Tadinya kan kluk menjijikkan, anak kecil kalau ada ulat itu kan pasti pak gitu. Begitu dia bertransformasi menjadi ulat, orang ngelihat itu indah. Bahkan ketika dia ada di taman, dia mau perindah keadaan taman. Taman yang ada buku-bukunya jadi kurang sempurna, dan tabiat serta karakter sifatnya juga berubah. Dari tadinya rakus, ini makan dipilih-pilih. Nah kita kaum muslimin, orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa harus memiliki dan mengambil pelajaran dari ulat tadi. Puasa kita harus menjadi puasa ulat. Puasa kita selama 30 hari harus bisa menjadikan kita bertransformasi dari mukmin yang biasa-biasa saja menjadi, namanya juga beda, muttaqin. Itu kalau mukmin yang biasa-biasa kebanyakan, yang penting ada namanya KTP orang Islam, ya udah KTP-nya Islam. Tapi secara karakter nggak ada bedanya. Tapi ketika sudah masuk menjadi muttaqin, dia harus punya ciri khas yang berbeda. Nah, makanya apa ciri kupu-kupu dalam bentuk orang muslim? Makanya dalam surat 134 surat Ali Imran itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang sudah menyelesaikan ibadah puasa mendapatkan status muttaqin itu cirinya berbeda dari orang muslim yang kebanyakan muslim KTP. Yang pertama katanya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi orang yang berpuasa itu yang sudah mencapai derajat takwa, kalau dia ingin menjadi makhluk seperti kupu-kupu, indah dilihat, kemudian memiliki karakter yang indah juga, dia harus punya karakter yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kita berpuasa ini kan ngerasain lapar dan haus ya. Kalau kita tahu rasanya nggak enak lapar dan haus selama 1 bulan, harusnya nongol timbul dalam hati kita rasa empati, rasa simpati kepada orang yang laparnya itu sepanjang tahun. Kita laparnya dari pagi sampai maghrib doang, habis maghrib kok makannya udah banyak gitu. Tapi orang-orang yang nggak punya harta, laparnya sepanjang tahun, kadang makan sehari sekali, kadang nggak ada makanan gitu, makan daging nunggu dikasih tetangga gitu. Nah, bagaimana dengan mereka? Harusnya nggak enak laparnya, berarti saya harus kasihan, timbul perasaan empati, timbul rasa simpati. Tadinya dia pelit, timbul kedermawanan. Nah, kedermawanan perasaan itu kemudian kita terjemahkan dalam bentuk perbuatan, yaitu alladzina yunfiquna. Kalau orang yang mudah puasa kemudian dia menjadi bertakwa, dia harus senang berinfak dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang. Jadi kan kita berinfak itu jangan nunggu kita kaya. Kita kaya nggak kaya-kaya Pak, karena kekayaan itu kan apa ya, normatif. Versi kita kaya, kata orang lain belum, lu baru punya mobil 12 tuh baru kaya gitu. Mau baik nunggu kaya, kita tak bakalan menjadi orang baik gitu. Kita berderma, kita bersedekah, kita berbagi, jangan nunggu rezeki itu longgar. Jadi lakukan itu, dan itu menjadi karakter. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Pokoknya susah senang saya harus menjadi orang yang biasa berbagi. Ada kotak masjid lewat, pas lagi punya duit 100.000, 50.000, nggak ada duit 5.000 atau 2.000. Tapi apa? Karakter berbagi ini nggak boleh luntur dalam jiwa kita. Gitu. Nah, orang seperti ini kalau kita bergaul karena senangnya memberi, senangnya memberikan manfaat, itu enak. Beda sama orang pelit. Orang pelit itu kalau bergaul, Bapak Ibu sekalian, maunya mengambil manfaat dari orang lain. Gue bergaul sama dia, wah dia orang kaya, pasti nanti ditraktir, dia dapatkan manfaat gitu. Tapi kalau orang yang bertakwa, yang sudah merasakan ibadah puasa, senangnya berempati, nggak gampang-gampang dia terima bantuan gitu. Begitu mau dibayar udah nggak usah, saya aja, kan saya manggil, saya ini, dia menjaga harga dirinya. Karena ada satu peristiwa di zaman Rasulullah SAW, seorang sahabat pengen banget meraktir Nabi Muhammad SAW. Kemudian nggak sampean dia traktir sahabat yang lain. Nah, ditraktir. Begitu saya pengen traktir seorang sahabat, dia tanya ke bininya, ada apaan? Jatah makan cuma 1 piring buat 1 orang.
Nah, dia panggil lah itu pada malam hari. Saking pengennya berbagi, walaupun dia dalam kondisi miskin akut. Akhirnya pas malam itu dihidangkan lah itu makanan. Baru satu piring dihidangkan ke tamu. Setelah itu lampu teploknya itu dimatikan. Loh, alasannya apa? Padahal trik dari tuan rumah. Karena begitu menyediakan yang kedua, ada piring, itu nggak ada makanannya. Makanlah dia berdua. Kan malam, silakan makan. Yang tuan rumah pura-pura ting terang ting terang ting. Nah, begitu selesai baru dinyalain. Begitu nyalain, wih nanti habis ya, padahal nggak ada apa-apa yang bersih dari awal. Yang itu puas. Begitu. Maka kemudian dia pulang. Begitu dia pulang, Rasulullah SAW tahu kisah ini. Kemudian kisah ini diabadikan dalam Al-Quran. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ada seseorang yang sebenarnya kebutuhan terhadap diri keluarganya itu luar biasa dahsyat, tapi karena dia itu ingin berbagi, kemudian dia memuliakan tamunya, mengedepankan orang lain yang lebih membutuhkan. Akhirnya kejadian seperti itu, dia pura-pura makan sementara sebenarnya dia butuh makan. Maka peristiwa itu kemudian masuk diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, orang-orang yang bertakwa itu kadang-kadang karakternya seperti itu. Dia rela kehabisan apa-apa, yang penting bisa berbagi. Nah, kalau orang seperti ini, kalau kerja juga royal, nggak pelit. Begitu. Dia hidup itu dalam rangka mensyukuri, saya sudah dikasih kehidupan, saya bersyukur. Beda kalau saya mau kerja dapat apa nih. Jadi kalau orang serba pamrih, dia masuk perusahaan, ini nggak ada ininya nih, nggak ada aturannya, nggak ada ininya, semuanya serba dihitung. Begitu. Kita bergaul dengan orang seperti itu, seberapa itu kan nggak enak. Tapi kalau orang itu bersyukur, saya sudah dikasih teman, ya saya melayani Anda, saya sudah diterima kerja di perusahaan atau di sebuah institusi, di mana orang lain juga banyak yang nggak bisa kerja, ya udah saya mengabdi ini dalam rangka mensyukuri. Nggak usah hitung-hitungan. Karena apa? Karena semua akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja lebih kita pasti akan diapresiasi. Kalau bukan perusahaan, pastilah Allah Subhanahu Wa Taala mengapresiasi kerja-kerja lebih kita dalam bentuk, dalam konversi yang paling kita butuhkan. Nah, ini keindahan pertama orang-orang yang sudah melewati puasa tadi. Apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dia senang berbagi, senang berderma dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang. Yang kedua, karakternya adalah wal kadhiminal ghaidha. Al kadhiminal ghaidha itu adalah keindahan dari orang yang menyelesaikan puasa Ramadan, yaitu orang-orang yang menahan diri dari meluapkan amarah. Pernah nggak melihat kupu-kupu ngamuk berantem? Nggak ada. Melihat kupu-kupu berantem gitu, melihat harimau berantem, ayam berantem, kupu-kupu nggak ada berantem, rebutan lahan. Gitu. Nah, orang mukmin yang sudah menyelesaikan ibadah puasa itu harusnya memiliki kemampuan menahan amarah. Udah maghrib nggak? Oh belum. Itu gladi resik apa ya? Nah, 18.05 kayaknya. Wal kadhiminal ghaidha itu adalah kebiasaan kita menahan lapar, menahan amarah, itu harus kebawa setelah Ramadan. Jadi kalau orang sebelum Ramadan tukang marah-marah, mengumbar emosi, pasca Ramadan juga mengumbar emosi, itu biasanya jadi puasanya puasa ular. Nah, kalau kita ingin menjadi kupu-kupu, kita harus punya karakter wal kadhiminal ghaidha, itu orang yang memiliki kemampuan menahan amarah. Orang yang menahan amarah itu bukan orang yang takut, tapi orang yang punya hati yang tebal. Makanya termos dengan orang yang menahan amarah bahasa Arabnya sama. Al-kadhim. Al-kadhim itu orang yang menahan amarah, kalau termos bahasa Arabnya al-kadhimah. Hurufnya sama, karena ada kesamaan sifat. Kalau termos diisi air panas, itu kita nggak merasakan panasnya. Misalnya ada orang dimarahin bininya, gara-gara restorannya, bininya dikasih dikit ngomel aja. Kalau orang emosional, ngomel kan dia bete. Kebetulan dia jadi bos di perusahaan ini. Itu nanti omelannya dibawa, nah disalurin ke anak buahnya. Ini ngomel, diomelin bininya, gue yang kena ngomel. Nggak bisa menahan diri. Tapi kalau orang itu seperti Temos tadi, menahan amarah, dia diomelin bininya sampai kantor juga ketawa aja. Dia bisa apa? Bisa meredam emosinya. Bahkan teman-teman yang ngumpul nggak ngerasain. Bapak Ibu ngerasain nggak kalau misalnya saya nih, misalnya contohnya habis diomelin sama bini,
begitu nggak ketahuan kan. Nah, kita pura-pura senang aja gitu, karena apa? Bisa jadi saya punya kemampuan menahan amarah supaya apa? Setiap emosi tidak gampang keluar. Itu kalau keluar itu aura negatif. Pernah lihat di YouTube nggak? Ada satu majelis dalamnya ada Suciwo Tejo, ada orang berisik, kemudian dia teriak-teriak, keluar yang mau itu hancur suasana itu, udah nggak ada respect sama sekali. Tapi kalau kesantunan, makanya Katiminal itu orang yang ditekan dengan berbagai macam situasi, dia tidak terpengaruh, ketemu orang dia tetap senyum gitu, santai, cool, nggak gampang mengumbar amarah. Bahkan kata Rasulullah SAW memberikan nasihat, ya Rasulullah berikan aku satu nasihat yang sangat berharga. Rasulullah memberikan nasihat, la taghdab, jangan marah, karena marah itu pangkal keburukan. Itu kita benci sama anak, kalau gampang marah, anak nanti ngerekam. Begitu kita mati, iya bapak dulu sering marah-marah, padahal tujuan kita baik. Gitu. Bini juga begitu, dulu suami gua gampang marah-marah gitu. Yang dikenang dari kita cuma apa? Cuma amarah. Dan amarah itu biasanya akan menghancurkan orang yang melakukannya. Karenanya puasa ini harus mampu menjadikan kita orang-orang yang sabar, memiliki ketahanan dan tidak mudah mengumbar emosi tadi. Wal kadhimin al-ghaidh. Nah, yang ketiga adalah wal afina 'anil nas. Wal afina 'anil nas itu mudah memaafkan kesalahan manusia. Mudah memaafkan beda sama melupakan ya. Kalau misalnya ada yang pacaran, tiba-tiba disakitin, udah gua maafin, tapi gua nggak bakal melupain. Begitu. Itu beda memaafkan dan melupakan. Itu. Orang mudah memaafkan itu orangnya nggak gampang baper. Begitu. Dan mudah beradaptasi. Ya udah buka aja sendiri. Ya udah, mungkin ini saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun tidak tuntas bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan istiqomah untuk melaksanakan ibadah puasa sampai akhir Ramadan dan kita diberikan umur panjang sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma awina alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa laqa'a indal hisab. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aqtamtu dhahabal dhama'u wa abtallatil 'uruq wa safaqal ajru insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ustadz Anas. Teman-teman dipersilakan untuk kita buka. Tadi udah doa bersama. Ya. Selanjutnya setelah ini kita menikmati buka takjil, kemudian nanti kita akan ada sholat jamaah bersama ya untuk sholat maghrib. Baru setelah itu kita akan buka puasa makan utama. Bagi yang ingin makan di sini juga nggak apa-apa, kalau dibawa pulang juga tidak masalah. Baik, terima kasih. Sebelum kita foto bersama, Feni foto. Wangi. Masa diambil lagi? Satu, dua. Gimik ya? Mbak Mar ngapain di situ sih? Jahat banget. Banyak gini. Satu, dua. Ya, selanjutnya Mbak Mariani. Sini, saya urutin ya Pak. Sini saya jalan berikutnya ya. Satu, dua. Lihat kamera dong Kak. Aduh, petoy. Toy, senyum dulu, udah belum sih? Ya, Mas Anan. Sana. Satu, Mas lihat sini dong, satu, dua. Udah simbolis doang, nanti ditukar satu, dua. Ya. Kamera dilihat belum? Mas Wahid. Ya. Mas Wahid, satu, dua. Apa namanya Mas Wahid? Ya Zur. Ijul, satu, dua. Udah.
Udah. Ya. Nggak usah, Andri, nggak usah. Ya, semua ISS foto bareng dulu, silakan. Pakar. Bu Isti, Bu Siska berkenan foto bareng mereka, Bu, silakan. Habis itu kita bersama ya, semuanya foto ke depan. Mana Bu? Semuanya.